Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal kisi-kisi untuk KTS genap 2024-2025 kelas 10 SMA. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, baik teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah soal tentang persamaan kuadrat. Di sini soalnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Akan tetapi kita akan menggunakan dengan cara pemfaktoran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung saja teman-teman, mari kita simak dengan seksama. Oke, di sini kita harus mengingat kembali tentang materi persamaan kuadrat. Yang dimana berarti dalam bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ada yang namanya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang dimana jika kita ingin mencari nilai C, maka kita harus mencari dua buah angka yang dimana kita kalikan, maka hasilnya akan menghasilkan angka C. Begitupun juga sebaliknya, jika ingin menentukan nilai B, berarti kita akan mencari angka yang sama seperti di C, berarti hanya pembedaannya hanya ditambah. Oke, ini pengingatnya saja teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan soal tentang persamaan kuadrat ini? Oke, langsung saja teman-teman, saya bahas. Di sini terdapat ada soal 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, langkah pertama teman-teman harus mencari kata kuncinya. Kunci di sini kita ambil konstanta ya teman-teman. Kita ambil konstanta. Konstanta dari 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Yaitu konstantanya adalah negatif 3. Kita ambil kata kunci itu negatif 3. Kita cari dua angka yang kita kalikan menghasilkan angka negatif 3. Misalkan ada angka negatif 1 dikalikan dengan 3. Kemudian ada angka apa lagi? Angka negatif 3 dikalikan dengan 1. Oke, selanjutnya kita jawab. Di sini kita buat buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. Karena di sini 2x pangkat 2, maka akan saya tuliskan di sini 2x, di sini x. Karena 2x dikali x hasilnya 2x pangkat 2. Kemudian yang dalam kotak yang kosong ini kita ambil angka yang tadi sudah kita cari, yaitu ada min 1 dan 3. Saya ngambil yang paling atas dulu ya teman-teman. Kita tuliskan kembali itu min 1 plus 3. Bagaimana cara pembuktiannya? Bahwasanya ini benar atau salah? Kita cek. Min 1 kita kalikan x, maka hasilnya min x. Kemudian 2x kita kalikan dengan 3, maka hasilnya 6x. Jika kita tambahkan, hasilnya harus positif 5x ya teman-teman. Mari kita cek. Min x ditambah 6x, maka hasilnya berapa? 5x. Berarti betul ya teman-teman. Untuk akar-akar persamaannya kita menggunakan yang min 1 dan 3. Ini belum kelar teman-teman. Kita harus menentukan lagi nilai x-nya masing-masing. Saya turunkan. Kita udah benar 2x min 1 dikalikan dengan x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari satu-satu. Ini kita kebawahkan 2x min 1 sama dengan 0. Dan x plus 3 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan kedua row sama-sama kita tambahkan dengan angka 1 supaya min 1 ini hilang. Jadi di sini 1. Kemudian untuk mencari nilai x-nya adalah 1 dibagi 2. Selanjutnya untuk x ditambah 3 sama dengan 0, maka x karena di sini plus 3, maka kita harus kurangkan 3 supaya 0. Sehingga x-nya sama dengan 3. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan untuk akar-akar persamaannya
yaitu 1/2 dan min 3. Mudah bukan? Baik, kita akan melanjutkan soal yang berikutnya, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Tapi pada soal ini kita akan menggunakan rumus ABC. Ada yang ingat rumus ABC seperti apa? Untuk mencari rumus ABC yang berbunyi seperti min B positif negatif akar dari B pangkat 2 kita kurangkan dengan 4AC, kemudian kita bagikan keseluruhannya dengan 2 dikali A. Sehingga kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya berapa. Dari soal ini sudah diketahui, untuk mencari nilai A adalah koefisien dari variabel yang memiliki pangkat 2 atau pangkat kuadrat. Di sini kita lihat karena di sini adalah X pangkat 2, maka A-nya bernilai 1. Dan untuk mencari nilai B adalah koefisien dari variabel yang memiliki pangkat 1. Di sini terdapat min 8X, sehingga nilai B-nya tetap ada minnya ya teman-teman. Dan untuk mencari nilai C-nya adalah konstanta. Konstantanya bernilai 12. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Selanjutnya, mari kita substitusikan nilai A, B, C-nya ke dalam rumusnya. Pertama, karena di rumus ada tanda negatif, maka kita tulis negatifnya. Jangan dihilangkan ya teman-teman. Kita masukkan nilai B-nya. B-nya bernilai negatif 8. Positif negatif. Akar dari B-nya bernilai negatif 8. Kita pangkatin 2. Kita kurangkan dengan 4 dikali dengan A-nya bernilai 1. Dan C-nya bernilai 12. Selanjutnya 2 kita kalikan dengan 1. Sehingga menghasilkan negatif ketemu negatif akan berubah menjadi positif. Maka di sini adalah angka 8. Positif negatif. Akar dari min 8 pangkat 2 nilainya adalah 64. Karena min 8 kali min 8 hasilnya 64. Di sini terdapat min 4 dikali 1 dikali 12. Min 4 kali 1 hasilnya min 4. Min 4 kita kalikan 12, maka hasilnya berapa? Ya, tentu hasilnya adalah negatif 48. Kemudian kita bagikan dengan 2. Sama dengan 8 positif negatif. Akar dari 64 dikurang 48 berapa? 16 dibagi 2. Sehingga hasilnya 8 positif negatif. Akar dari 16, 4. Kita bagi 2. Sehingga akhirnya untuk mencari X1 dan X2-nya, X1 sama dengan kita mencari yang tanda positif dulu ya teman-teman. Berarti 8 ditambah 4 kita bagikan 2. Sehingga 8 tambah 4 berapa? 12. Kita bagikan 2 maka akan menghasilkan angka 6. Untuk yang X2 tinggal pengurangan. Berarti 8 dikurang 4 dibagi 2. 8 dikurang 4 adalah 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa teman-teman? 2. Sehingga kita dapatlah akar-akarannya. Kesimpulannya, akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu 6 dan 2. Oke, cukup selesai. Baik, untuk part ini saya membahasnya 2 soal saja teman-teman. Nanti untuk part selanjutnya akan ada beberapa soal lagi. Tetap stay tune dan tetap belajar di bulan puasa ini.
Oke, see you.